selamat berjumpa. Di tutorial kali ini kita akan melakukan instalasi Microsoft Windows XP di virtual machine VMware. Adapun hal-hal yang akan kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat virtual machine di VMware, lalu yang kedua melakukan booting flash disk di virtual machine VMware. Yang ketiga, kita akan melakukan partisi, format, dan penamaan partisi hard disk pada virtual machine. Yang berikutnya adalah instalasi Windows XP melalui flash disk di virtual machine, juga install driver. Baiklah, yang pertama kita akan membuat terlebih dahulu virtual machine di software VMware. Software VMware ini merupakan sebuah software virtualisasi untuk membuat virtual machine. Jadi kita bisa membuat komputer di dalam sebuah komputer. Jadi kita bisa menginstal Windows di dalam Windows. Kita juga bisa mencoba berbagai macam versi Windows atau juga sistem operasi lainnya seperti Linux dan juga Windows Vista atau Windows XP atau Windows 8 dan lain sebagainya. Oke, VMware yang saya gunakan ini adalah versi 9, VMware Workstation versi 9. Kita langsung saja kita akan membuat sebuah virtual machine. Anda bisa klik file, lalu Anda bisa pilih create new virtual machine, atau Anda juga bisa menggunakan menu yang ada di panel depan. Ini ada create new virtual machine. Di sini Anda pilih typical, lalu klik next. Berikutnya untuk case operating system installation, virtual machine is like single computer. It need an operating system. How will you install the case operating system? Nah, di sini Anda dipersilakan untuk memilih bagaimana Anda melakukan instalasi sistem operasi yang ada di dalam virtual machine tersebut. Di sini kita akan pilih I will install the operating system later, karena kita tidak akan melakukan instalasi menggunakan file ISO. Jadi di sini diasumsikan Anda tidak memiliki file ISO. Nah, jadi kita akan melakukan instalasinya melalui flash disk. Seperti itu. Jadi di sini cukup Anda pilih I will install the operating system later. The virtual machine will be created with a blank hard disk. Oke, klik next. Berikutnya Anda diminta untuk memilih sistem operasi apa yang akan diinstal pada VMware tersebut, pada virtual machine VMware tersebut. Ya, di sini kita akan melakukan instalasi Microsoft Windows XP profesional. Jadi ya kita pilih Microsoft Windows dan versinya adalah Windows XP profesional. Kita pilih yang atas karena yang di bawah adalah versi 64 bit. Yang akan kita instalkan adalah versi 32 bit. Berikutnya kita klik next. Ya, di sini Anda bisa melakukan kustomisasi. Akan dikasih nama apa sistem operasi virtual yang ada di dalam VMware tersebut. Jadi saya akan beri nama Windows XP SP3. Oke, berikutnya Anda bisa klik back. Oh ya, satu lagi location. Di sini Anda bisa mengkustomisasi juga lokasi penyimpanan virtual machine Anda. Ya. Anda lalu klik next. Berikutnya di sini Anda akan dihadapkan pada pilihan untuk menentukan ukuran hard disk yang akan Anda siapkan, yang akan Anda buat di virtual machine tersebut ya. Di sini sudah tersedia default itu 40 GB. Anda juga bisa memilih store virtual disk as single file, artinya
virtual disk ini tidak akan terpecah-pecah menjadi beberapa bagian file. Yang kedua adalah split virtual disk into multiple file. Di sini virtual hard disk Anda akan dipecah menjadi beberapa file. Menurut software ini, dengan metode tersebut Anda akan dimudahkan pada saat melakukan migrasi atau memindahkan virtual machine yang sudah Anda buat, yang sudah ada, ke VMware lainnya di host lainnya, di komputer lainnya, physical komputer lainnya. Kita klik next saja, kita akan pilih split virtual into multiple file, kita pilih next. Berikutnya di sini Anda akan dihadapkan pada review, ya. Ini adalah review berapa hard disk dan memori yang kita alokasikan secara default tadi. Kita bisa custom sebetulnya, ini nama operating system yang sudah kita kasih nama tadi. Ini lokasi penyimpanannya, penyimpanan file virtual machine. Jadi virtual machine Anda akan disimpan seolah seperti sebuah file, padahal isinya adalah sistem operasi dan segala macam settingan. Jadi file tersebut bisa diibaratkan PC di dalam PC Anda, seperti itu. Ini version ya, versi VMware yang kita gunakan. Berikutnya ini operating system yang kita instalkan, dan lalu hard disk, ukuran hard disknya, memori, dan jenis NAT kita. Anda bisa rubah custom hardware apabila Anda inginkan. Anda bisa merubah di sini, atau Anda cukup pilih saja. Atau apabila Anda ingin ada perubahan, silakan Anda klik customize hardware. Di sini Anda akan dihadapkan pada menu customize hardware. Oke, yang saya gunakan di sini hostnya atau physical komputernya adalah menggunakan Windows 7. Lalu spesifikasinya adalah menggunakan Intel Dual Core dan juga memori sebesar 4 GB dengan sistem operasi 64 bit. Jadi saya bisa leluasa menaikkan ukuran memori virtual machine saya ke ukuran 1 GB. Ya, di sini Anda bisa setting sebesar 1 GB. Tapi apabila host komputer Anda tidak mencukupi atau hanya memiliki 1 GB physical memory, berarti untuk Microsoft Windows XP Anda cukup setel di 256 MB itu sudah cukup. Oke. Jadi di sini karena saya menggunakan 4 GB untuk physical memory, saya memiliki 4 GB, jadi saya bisa setting di 1 GB. Oke, berikutnya di sini ada memori. Anda bisa rubah. Ya, tadi kita sudah rubah. Berikutnya prosesor kita biarkan default saja. Lalu berikutnya adalah new CD. Ya, di sini kita akan diadakan pada pilihan apakah akan membuat virtual optical drive atau menggunakan optical drive physical atau optical drive yang ada. Apabila kita menggunakan optical drive physical, maka yang akan dibaca adalah optical drive atau CD-ROM atau DVD-ROM atau DVD-RW yang kita miliki pada komputer fisik, ya. Seperti itu. Anda bisa pilih auto detect saja, atau Anda juga bisa pilih manual. Di sini drive E adalah drive untuk optical drive komputer saya. Oke. Berikutnya adalah use ISO image file. Nah, ini yang akan kita gunakan. Karena VMware tidak dapat melakukan booting flash disk, BIOS yang disediakan oleh VMware itu tidak dapat melakukan booting flash disk, walaupun sebetulnya di option pada BIOS itu terdapat opsi flash disk. Di situ ada opsi flash disknya, tapi sebetulnya VMware tidak bisa melakukan booting melalui flash disk. Kita tidak bisa setting ke situ. Untuk itu kita akan menggunakan third party application. Third party applicationnya ini kita bisa unduh di situs blog. Nah, ini di sini namanya Plug Boot Manager 5.0, ya. Anda bisa download versi stabilnya itu yang versi 5014 untuk saat ini, ya. Silahkan Anda download di sini. Saya sudah download. Dan apabila Anda buka, file yang kita butuhkan adalah hanya ini saja, file ISO-nya saja.
file plpbt.iso ya, dimana di sini saya sudah lakukan ekstraksi file plpbt.iso-nya itu di desktop ya. Jadi di VMware Anda tinggal langsung saja browsing file plpbt tersebut, klik browse ya, lalu Anda pilih desktop. Di sini kita simpannya di sini ya. Oke, lalu Anda pilih open. Di sini yang akan menjadi optical drive kita adalah file plpbt.iso ini. Fungsinya adalah dia akan mengoverride boot manager pada BIOS. Jadi Anda bisa melakukan booting melalui flash disk. Nanti di sini ada opsi untuk melakukan booting melalui flash disk. Ya. Syaratnya adalah di BIOS Anda harus setting boot pertama itu dari CD-ROM. Oke. Nah, berikutnya floppy kita biarkan saja, network adapter kita biarkan saja, dan yang terpenting ini USB controllernya Anda harus centang semua. Ya, ketiganya ini harus dicentang. USB compatibility-nya Anda bisa naikkan sampai 3, tapi kita tidak perlu, kita hanya cukup naikkan di USB 2.0 saja. Nah, berikutnya untuk sound card kita biarkan demikian, printer dan display juga sudah biarkan saja. Apabila komputer host Anda memiliki fasilitas atau Anda menggunakan VGA card yang cukup mumpuni untuk 3D grafik, Anda bisa mencentang accelerator 3D graphics ya. Apabila tidak, ya tidak usah dicentang, atau secara otomatis sebetulnya VMware akan melakukan disable terhadap opsi ini ya. Oke, setelah selesai Anda bisa klik close, lalu di sini akan ada review tambahan, review ulang berdasarkan setting yang sudah kita ubah tadi, lalu kita bisa langsung klik finish. Ya, di sini sudah tercipta sebuah virtual machine, ya, virtual machine VMware. Kita bisa coba tes di sini. Kita akan melakukan power on. Kita akan masuk terlebih dulu ke dalam BIOS. Kita sudah masuk ke environment virtual machine, dan ini ada tampilan BIOS ya. Untuk bisa melakukan kontrol, Anda harus melakukan klik kiri di tengah layar, di tengah tampilan virtual machine ini, untuk bisa melakukan kontrol. Dan untuk kembali lagi ke operating system host, Anda cukup menekan kontrol Alt pada keyboard, maka Anda bisa kembali lagi. Klik kiri di sini dan Anda pilih opsi pada BIOS. Oke. Nah, seperti yang kita sampaikan tadi, kita bahas tadi bahwa boot pertama itu harus dari CD-ROM. Oke, kita akan naikkan CD-ROM menjadi boot yang pertama. Dan memang di sini ada opsi untuk removable device. Nah, tapi pada saat kita masukkan flash disk, ini tidak akan terdetek. Mungkin karena versi dari VMware Workstation-nya yang belum memiliki patch untuk kompatibilitas tersebut. Sekarang saya akan memasukkan sebuah flash disk. Ini ukurannya itu 2 GB. Ini isinya adalah Hiren boot CD. Jadi Hiren yang dikompilasi dan dikemas dalam sebuah CD, saya masukkan ke dalam flash disk ini. Kita buat flash disknya bootable. Flash disk ini sudah bootable, dan berikutnya di dalamnya ini saya sudah kopikan juga file instalasi Windows XP Professional SP3. Sekarang saya akan coba masukkan ke physical computer. Oke, saya sudah masukkan ke physical computer. Nah, setelah itu supaya kita bisa booting ke dalam flash disk, kita supaya bisa booting flash disk, kita akan mounting flash disk tersebut ke virtual machine. Kita pastikan dulu flash disknya sudah terkoneksi di host PC kita. Ya, baiklah, kita sudah menyelesaikan tahap yang pertama. Misi yang pertama kita sudah accomplish tadi, sudah selesai.
kita sudah bisa membuat sebuah virtual machine di VMware ya. Dan kita juga sudah plug atau mengkoneksikan flash disk, sebuah flash disk yang tadi saya perlihatkan. Ini isinya itu adalah file HirenBootCD. HirenBootCD ini merupakan kompilasi software-software yang oleh pembuatnya itu di-pack dalam sebuah file ISO yang kemudian bisa di burning di CD. Tapi kita juga bisa simpan di flash disk ya. Kita akan lihat apa saja isi dari HirenBootCD ini. Kita bisa klik habis di menu .jmd, ini sebuah file bed. Dia akan membuka file exe yang ada di sini sebetulnya. Oke, berikutnya kita bisa lihat berbagai macam tools yang bisa kita gunakan. Bisa kita gunakan untuk memperbaiki PC, memperbaiki hard disk, dan juga memperbaiki sistem operasi ataupun membuat partisi. Kita bisa lakukan di sini. Nanti yang akan kita gunakan adalah Partition Wizard Home Edition untuk membuat partisi dan juga untuk memberikan nama pada hard disknya. Oke. Berikutnya kita akan bahas lebih lanjut di tahap berikutnya setelah kita bisa melakukan booting flash disk. Oke. Kita akan close, dan di sini juga saya sudah siapkan file instalasi Windows XP ya. Untuk memastikan flash disk bisa bootable, kita harus plug flash disk ini ke virtual machine. Artinya kita akan unplug dari physical atau dari host PC atau host operating system ke virtual machine kita. Nah, caranya adalah Anda cari di status bar ini. Di sini ada flash disk ya. Nah, ini flash disknya adalah mereknya Kingston Data Traveler G3. Anda klik kanan, lalu Anda klik connect or disconnect from host. Pada saat Anda klik menu ini, maka akan ada peringatan seperti ini ya. USB device is about to unplug from the host and connect it to this virtual machine. Anda bisa centang dan show this message again supaya tidak muncul kembali peringatan tersebut pada saat Anda melakukan hal yang sama di kemudian hari. Ya, berikutnya Anda cukup klik OK saja. Nah, akan ada notifikasi di host PC Anda bahwa flash disk sudah disambung. Tapi sebetulnya flash disknya masih terkoneksi ya. Flash disknya masih terkoneksi di secara fisik masih terkoneksi di PC host, tapi sebetulnya secara virtual dia sudah dikoneksikan ke virtual host. Kita lihat di sini flash disk sudah tidak ada. Sebetulnya flash disk masih terkoneksi, dia sudah terkoneksi di mesin VMware. Ya. Kita bisa lihat statusnya di sini ada removable device. Ya. Ini Kingston Data Traveler G3. Ya. Sebetulnya kita bisa lakukan cukup melalui menu VM, lalu di sini Anda pilih removable device. Tapi terkadang menu removable device-nya ini disable. Jadi kita lakukan di menu atau di status yang di bawah ini. Oke. Setelah selesai CD-ROM kita setting di BIOS virtual machine kita. Ya, kita akan lakukan restart. Caranya adalah menekan F10 untuk mengkonfirmasi settingan kita oke. Ya, lalu kita klik yes. Nah, karena tadi pertama bootingnya adalah dari CD-ROM yang isinya adalah file PLPBT tersebut. Nah, inilah file PLPBT atau third party application, itu flop itu ya. Nah, di sini ada pilihan floppy, CD-ROM dan USB. Tidak ada hard disk karena kita belum buat. Kita sudah buat di virtual machine tadi, cuma belum kita format ya. Kita pilih USB. Maka akan langsung masuk ke flash disk. Kita akan booting flash disk. Kita akan menggunakan mini Windows XP yang disediakan oleh HirenBootCD. Langsung Anda klik enter pada keyboard.
Anda tunggu sejenak sampai selesai loading mini Windows XP. Oke, kita sudah sampai ke tampilan boot screen-nya Windows XP, tapi ini versi mini yang dimiliki oleh Hiren. Ya. Oke, kita sudah masuk ke environment-nya mini Windows XP milik Hiren Boot City. Di sini saya menggunakan Hiren versi 15.1. Oke, ya. Kita lihat di Explorer, di sini tidak ada hard disk ya. Ini adalah flash disk, drive saya ini adalah flash disk kita. Ini RAM drive kita. Sebetulnya dibuat oleh Hiren secara fisik dia adanya di flash disk sebetulnya, ya. Dan ini optical drive kita, optical drive virtual kita tadi yang berisi block boot manager. Ya. Yang pertama kan kita lakukan adalah membuat partisi hard disk dan kita akan memberikan nama supaya tidak tertukar nanti pada saat instalasi. Kita akan gunakan tools partition yang ada di Hiren Boot CD dan kita akan pilih partition user home edition. Oke, ya di sini sudah ada partisi, bukan partisi, ini hard disk ya, hard disk virtual kita. Di sini keterangannya atau statusnya adalah unallocated karena kita belum melakukan format sama sekali dan kita belum membuat partisi sama sekali. Jadi hard disk ini masih kosong dan belum diisi apapun, belum diprogram untuk menyimpan data. Ya, kita akan lakukan itu. Anda bisa klik create. Kita lihat ukurannya 43 ya. Kita pilih create. Nah, di sini kita pertama akan membuat partisi untuk instalasi Windows-nya terlebih dahulu. Kita akan kasih nama sistem. Untuk partisi sistem Anda harus membuatnya primary. Jadi Anda pilih create as-nya adalah primary. Untuk drive letter biarkan saja. File sistemnya kita bisa pilih NTFS untuk Windows XP. Dan allocation partition size-nya kita akan membuat 20 GB saja. Jadi yang sisanya adalah untuk data nantinya. Oke. Kita review kembali partition labelnya system, create as-nya primary, file system NTFS, dan berikutnya size and allocation-nya adalah 20 GB. Di sini kita baca 19,53 dan kita langsung klik saja. Ya, setelah selesai, kita sudah memiliki partition untuk sistem. Ya, berikutnya kita akan membuat partisi untuk data. Kita klik create kembali, lalu kita beri nama data dan create as-nya logical. Untuk data ini kita bisa pilih logical atau primary. Tapi di sini kita pilih logical saja, referensi diabaikan biasa. File sistemnya NTFS. Ini default saja, lalu kita langsung saja klik OK. Ya. Berikutnya kita sudah memiliki dua partisi dan sebuah unallocated space atau cluster pada hard disk Anda. Ya. Oke, kita akan apply, tapi sebelumnya Anda klik kanan dulu di sistem karena partisi sistem ini harus di set aktif supaya dia bisa bootable. Karena file system atau partition system haruslah bootable. Kita akan lakukan set aktif partisinya.
Setelah kita set aktif selesai, kita akan apply dan kita klik yes. Lalu kita akan dihadapkan pada dialog. Oke, sampai di sini kita sudah sukses, sudah ada peringatan successful, apply all the pending change successfully. Berarti Anda sudah sukses membuat partisi dan berikan nama seperti ini. Oke, kita sudah tidak memerlukan lagi Minitool Partition Wizard. Anda bisa review terlebih dahulu di sini untuk memastikan bahwa partisi sistem sudah aktif ya. Seperti ini. Ya. Kita pilih tutup saja. Dan apabila Anda cek di My Explorer atau Windows Explorer, di sini belum ada partisi yang kita buat tadi, itu Anda bisa mounting secara manual menggunakan partition find and mount. Nah, ini kita akan pilih di sini dan kita langsung klik scan saja, pilih toggle scan dan Anda langsung pilih scan. Ya, scan complete. Di sini Anda langsung bisa temukan partition yang Anda buat tadi ya. Di sini Anda bisa klik kanan pada partisi pertama, Anda mount as E misalkan, Anda klik OK. Ya, E sudah di mount. Lalu berikutnya partition yang kedua kita akan mount as juga. Di sini ada G ya. Open volume, oke. Ya, oke. Setelah itu kita bisa tutup langsung partition find and mount-nya. Di sini ada konfirmasi dismount all mounted drive. Anda pilih no karena bila Anda pilih yes, maka partition akan di dismount kembali dari operating system. Ya, klik no saja dan partisi sudah tampil. Di sini ada E dan G ya. Oke, sampai di sini kita sudah melakukan pembuatan partisi pada hard disk virtual machine. Ya. Berikutnya adalah kita akan melakukan instalasi Windows XP. Anda pilih program, lalu berikutnya Anda pilih other, lalu Anda pilih WinNT Setup. Di sini select location of Windows installation file, Anda pilih search. Lalu Anda pointing ke flash disk Anda. Di sini flash disknya namanya WXPOM. Ya, di sini ini saya simpan di folder sini. Ya, instalan Windows XP atau master Windows XP-nya. Anda klik OK. Berikutnya select location of boot drive. Anda pilih partisi sistem yang sudah Anda buat tadi. Harus partisi sistem yang sudah Anda buat dan Anda buat aktif tadi. Anda klik search, tadi kita buat di E ya, sistem. Nah, ini dia. Lalu Anda klik OK. Berikutnya select location of installation drive, artinya lokasi tempat Windows Anda akan diinstal. Tentunya harus sama dengan location of boot drive ya. Anda search kembali, lalu Anda pilih sistem lagi dan Anda pilih OK. Di sini saya sudah melakukan setting unattended ya, pada Windows XP, artinya kita sudah tidak perlu masukkan serial number kembali. Lalu di sini Anda ketika sudah selesai, di sini MBR masih silang karena apa? Karena hard disk tersebut baru kita buat tadi ya, jadi belum pernah diinstal Windows apapun, dan yang membuat partition table itu adalah partition table MBR ini yang membuat adalah Windows itu sendiri ya. Jadi Windows akan membuatnya secara otomatis pada saat melakukan instalasi. Oke, kita langsung saja klik setup. Ini kita pilih OK saja. Lalu kita tunggu proses copy Windows source file sampai selesai.
Ya, apabila Anda menemukan kegagalan seperti tadi, Anda sebetulnya cukup melakukan restart saja pada virtual machine. Ya, Anda bisa masuk lagi ke virtual machine. Anda cukup melakukan restart saja. Kembali Anda masuk ke mini Windows XP. Oke, kita sudah kembali masuk lagi ke environment mini Windows XP. Ya, jadi apabila Anda menemukan masalah seperti tadi pada instalasi, Anda cukup melakukan restart, maka secara otomatis partisi sistem akan dimount sebagai C. Di sini sebagai drive C ya. Kalau tadi itu drive E. Nah, setelah kita restart maka akan otomatis dimounting, lalu masuk ke drive C. Ya, seperti itu. Sebetulnya pada saat awal selesai kita melakukan partisi, itu ada baiknya Anda melakukan restart terlebih dahulu. Tapi di sini sengaja saya tampilkan supaya Anda tahu bahwa pada saat kita tidak melakukan restart, seperti itulah permasalahannya. Jadi akan terjadi error pada saat instalasi Windows XP. Oke, kita akan ulangi kembali langkah instalasi Windows XP. Kita akan pilih program WinNT Setup di menu Iron ya. Menunya dari program, Other, berikutnya WinNT Setup. Ya, di sini sudah otomatis dipilih ya, drive C. Kita langsung cari kembali, kita pointing kembali source-nya, location of Windows installation file-nya di flash disk yang kita plug. Kita masukkan ini adalah instalan atau master Windows XP. Anda klik OK. Setelah selesai, Anda klik setup. Ini bootrise exe-nya update boot configuration, Anda pilih OK saja. Dan kita akan tunggu sampai proses kopinya selesai. Apabila progress bar ini sudah berjalan, berarti proses copy sedang berlangsung. Proses copy sedang berjalan, artinya Anda sudah setengah jalan. Anda sukses untuk bisa melakukan penyalinan Windows Source Installation. Kita tunggu sampai progress barnya selesai. Oke, sampai di sini proses copy instalasi file dari flash disk ke drive C sudah selesai. Di sini tampil peringatan, tampil notifikasi. The stage of setup is done. After reboot, the real setup will begin. Oke, kita pilih OK saja. Lalu ini kita bisa tutup. Kita tutup juga. Lalu Anda restart. Klik OK. Maka akan masuk lagi ke boot manager dari Plop. Anda pilih. Nah, karena kita sudah membuat partisi tadi, kita sudah format harddisknya, maka kita sudah memiliki satu menu lagi, yaitu HDA Partition 1. Ini adalah partisi harddisk kita ya, di atas lobby. Kita langsung saja pilih HDA Partition 1 untuk melanjutkan setup dari Windows XP.
Sampai di sini kita sudah bisa melihat bahwa progres instalasi Windows XP sudah hampir selesai. Kita masuk ke progres yang sering kita temui pada instalasi Windows XP konvensional yang menggunakan CD ya. Nah, ada satu trik supaya setup lebih cepat, supaya setup lebih optimal, artinya akan tidak supaya lebih efektif dan tidak memakan banyak waktu. Anda bisa tekan Shift F10 pada saat di tengah setup seperti ini. Anda bisa tekan Shift F10, dia akan muncul CMD atau command line. Di sini Anda langsung ketikkan task MGR untuk membuka task manager di sini. Ya. Kita akan men-setup atau setting untuk setup ini supaya priority-nya kita high, supaya setup lebih cepat. Kita bisa klik real time atau high. Dia akan memaksimalkan memori ya supaya instalasi lebih cepat. Oke, selesai. Kita sudah set priority-nya di real time. Oke. Lalu Anda bisa klik close. Lalu kita seperti biasa kita tunggu sampai proses instalasi selesai. Oke, sampai di sini kita sudah berhasil melakukan instalasi Windows XP Professional Service Pack 3. Kita tinggal melakukan setting akhir atau finishing. Cukup klik next di sini, lalu Anda pilih di sini mau how protect my PC by turning update on atau off. Dan di sini saya pilih on kan automatic update, tapi untuk menghemat memori Anda bisa pilih not right now. Anda klik next, Anda pilih skip di sini, lalu Anda tidak usah register di sini, klik saja. Anda berikan nama di sini Windows XP 3. Next. Selesai. Dan kita akan langsung dihadapkan pada welcome script seperti ini. Artinya kita sudah berhasil selesai setup Windows XP Professional Service Pack 3. Oke, inilah tampilan Windows XP Service Pack 3. Seperti biasa. Nah, di sini ada taskbar ya. Ada taskbar di sini, terus ada menu program dan lain-lain. Gitu. Dan kita juga bisa lihat partisi hard disk yang kita buat tadi. Ada drive C dan data ya, drive D, C dan D ya. C-nya itu sistem yang tadi kita sudah buat, partisi yang kita sudah buat tadi, dan partisi yang kedua adalah partisi D dengan nama data ya. Berikutnya adalah E, itu flash disk yang masih plug ke virtual machine, dan berikutnya adalah output manager. Ini virtual optical drive kita ya. Baik, sampai di sini kita sudah selesai melakukan instalasi Windows XP. Kita sudah selesai melakukan 3 misi yang sudah kita kerjakan dengan baik. Berikutnya adalah
instalasi driver. Anda bisa melakukan instalasi driver secara otomatis melalui setup drivernya itu sendiri. Misalkan di sini ada sebuah setup driver, ya, Anda bisa langsung klik 2 kali. Di sini dia memerlukan NetFramework 3, ya. Jadi kita harus melakukan instalasi NetFramework terlebih dahulu, karena ada beberapa setup file instalasi yang memerlukan NetFramework 2 ke atas, seperti NetFramework 3.5 dan NetFramework 4, ya. Atau Anda juga bisa melakukan instalasi secara manual. Itu Anda bisa memilih My Computer, lalu berikutnya di sini adalah Properties, lalu Anda pilih Hardware, Anda pilih Device Manager, ya. Di sini saya memiliki VGA yang belum terinstall, ya. Ada 2 base system device, biasanya ini chipset dan video controller atau VGA compatible. Baik, di sini kita akan kembali terlebih dahulu ke host operating system. Kita akan mencari file driver untuk VGA yang kita miliki, untuk VGA virtual machine kita. Oke, di sini saya melakukan instalasi untuk VMware driver atau VMware tool. Di sini terdapat driver untuk VGA dan NCSI tadi, ya. Anda bisa lakukan instalasinya melalui klik kanan di Windows XP Anda, lalu Anda pilih install VMware tool, ya, di sini. Oke, di sini prosesnya sudah berhasil selesai dan driver sudah terinstall semuanya, ya. Setiap kali Anda selesai install driver, Anda selalu diminta untuk melakukan restart. Itu tidak masalah, silakan Anda lakukan restart komputer Anda atau virtual machine Anda. Dan karena di sini kita sudah tidak membutuhkan lagi plop, kita bisa pilih disconnect, atau di setting ini Anda use physical drive saja, mungkin oke. Oke. Baik, sampai di sini kita sudah selesai melaksanakan kelima misi kita. Kita sudah install virtual machine di VMware, kita sudah membuatnya. Lalu berikutnya kita sudah bisa melakukan booting flash disk di virtual machine. Lalu kita sudah bisa melakukan partisi, format, dan penanaman partisi hard disk pada virtual machine. Yang berikutnya kita sudah melakukan instalasi Windows XP melalui flash disk di virtual machine. Berikutnya kita sudah melakukan instalasi driver, ya. Seperti itu. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di tutorial berikutnya.